baik dan ada manfaatnya. Untuk ketua kelas saya persilakan untuk berdoa. Silakan untuk Siti memimpin berdoanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini masih kelihatan cerah ya. Bagaimana untuk kabarnya? Baik. Ya, baik semua ya. Tetap semangat pagi. Ya, apalagi sekarang sudah kelas 12 harus benar-benar bersemangat. Ya, setiap hari kita harus semangat. Jangan sampai berkurang semangatnya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ini saya absensi terlebih dahulu supaya tahu siapa yang tidak masuk. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ya, selanjutnya materi yang selanjutnya, masih ingat kita membahas tentang apa? Mengenai ya pencatatan jurnal metode fluktuasi. Kemarin sudah belajar kita mengenai jurnal-jurnal, bagaimana pencatatannya, bagaimana meletakkan pos debit atau kredit untuk penjurnalannya. Nah, sekarang saya tanya, dalam penjurnalan itu yang kalian ingat ya, dalam pencatatannya bagaimana? Siapa yang tahu? Semua pengeluaran. Ya, siapa? Oh, Tita ya, silakan Tita. Semua pengeluaran di debit, di kredit. Pengeluaran di debit dan kas kecil di kredit. Jadi peletakannya untuk pos-pos pengeluaran itu ada di sebelah kredit, dan untuk kas kecilnya kita letakkan di pos kredit. Nah, itu sudah betul, masih ingat ya berarti yang untuk pencatatan jurnalnya ya. Terus kurang satu apa lagi nih kira-kira dalam pencatatan jurnal setelah pengeluaran? Terus apa lagi? Pada saat pengisian kembali dana kas kecil, Bu. Oh ya, bagaimana untuk pencatatannya pengisian kembali dana kas kecil? Pengisian kembali dana kas kecil di debit, kas di kredit. Pengisian kembali dana kas kecil di Debit. debit, kas di Kredit. kredit. Betul, berarti ini alhamdulillah masih ingat semua ya. Nah, ini saya tunjukkan videonya, silakan untuk disimak ya. Ini mengenai aplikasi pengelolaan laporan dana kas kecil ya. Laporannya beda ya, kemarin pencatatan jurnal, sekarang mengenai laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat walafiat. Kita siap belajar ya. Baik anak-anak, kesempatan ini kita akan mempelajari tentang otomatisasi dan tata kelola keuangan. Materinya adalah sistem fluktuasi. Sistem fluktuasi itu berarti dana berubah. Yang harus kita ingat adalah kita tidak usah menghiraukan saldo bulan kemarin, dan kita tidak usah memikirkan akun-akun untuk setiap transaksinya. Jadi setiap pemasukan kita masukkan ke dalam debit, setiap pengeluaran kita masukkan ke dalam kredit. Semua transaksi pengeluaran kita jumlah. Kalau di bawahnya, untuk mengetahui saldonya, berapa jumlah pemasukan dikurangi berapa jumlah semua pengeluaran, itu saldonya. Jadi lebih simpel daripada sistem Impres. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa meredaksikan PPT dari Ibu. Sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah contoh dari format fluktuasi ya. Nanti kita praktek seperti ini. Kita lihat yang atas ini adalah kop suratnya, kemudian yang bawah ini seperti Impres kemarin. Kita lihat ini sebelah kiri, ini tanggalnya ya. Terus sebelah kanan ini nomor bukti, kas masuk, kas keluar, dan seterusnya. Ini semua transaksi harus ditulis, ini tidak boleh disingkat-singkat. Untuk pemasukan, kita masukkan ke debit sebesar 5 juta. Untuk pengeluaran, nanti kita masukkan ke kredit. Kita lihat di sini. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini nanti kita tulis 5 juta juga ya.
jumlah ya, debitnya ada berapa ini berarti 5 juta. Kita tulis 5 juta. Nah, kemudian ini debitnya kreditnya juga dijumlah ya, dari sini ke sini. Kemudian ini kita auto sum. Udah ya. Nah, jumlahnya berapa? 1.700.000. Kemudian ini tadi cara mencarinya adalah sama dengan kursor dibawa ke atas, kemudian dikurangi kursor dibawa ke kiri sama dengan. Nah, jadi 5 juta dikurangi 250.000 sama dengan 4.750.000. Sekarang untuk mencari di bawahnya kita tidak usah mencari satu persatu, tapi cukup di copy. Caranya seperti ini ya. Diklik di sini, kemudian ini ada tanda plus, ditarik ke bawah. Nah, jadi saldonya ada 3.300.000. Oke, kita tulis di sini 3.300.000. 3.300.000. Nah, sekarang untuk mengisi balance-nya ya, kita tulis yang atas 5 juta. Kemudian sebelah kanannya berapa ini? 1.700.000. Kemudian ini saldonya berapa? 3.300.000. Nah, kamu perhatikan ini ada tinta merah di sini ya. Ini artinya bila kredit ditambahkan, jumlah kredit ditambahkan dengan saldonya itu sama dengan debit. Jadi 5 juta ini sama dengan 5 juta debit. Jadi sudah balance. Nah, baik anak-anak, itu cara mengerjakan laporan kas kecil menggunakan sistem fluktuasi. Di sini tadi dijelaskan mengenai bagaimana pemasukan pada debit ataupun kredit. Terus di situ kolom selanjutnya apa? Ada jumlah. Jadi untuk laporan kas kecil ini sangatlah sederhana. Kalau saya bilang ya, ini sangat sederhana karena di sini tidak banyak akun-akun, tidak banyak pos-pos yang dituliskan. Ya, cukup hanya debit dan kredit. Perhatikan untuk yang kemarin soal pembentukan dana kas kecil ya di tanggal 1 April. Nah, di sini ada kata pembentukan dana kas kecil. Berarti di sini seorang sekretaris atau pemegang kas kecil ini melakukan apa? Pengajuan. Ya, berarti melakukan pengisian kembali untuk dana kas kecilnya. Keterangannya di sini untuk pencatatan jurnal, kas kecilnya di debit, kasnya di kredit. Tentu ini jurnal. Kita perhatikan dulu untuk soalnya ini ya. Nah, bagaimana dari soal yang kemarin ini, ya dalam soal pencatatan jurnal ini kita lakukan menjadi laporannya. Jelas ya? Untuk soal pertama, ya sekarang kita kerjakan bersama-sama di sini ya. Pembentukan dana kas kecil di tanggal 1 ini sebesar berapa? 1.500.000. Maka untuk membuat laporannya, nah ini tadi bentuk dari tabel laporan ya yang tadi sama di cuplikan video yang Bu Afifah tayangkan ini. Ini ada diri tanggal, nomor bukti, urean, debit, kredit dan jumlah. Dari soal di tanggal 1 ini kita masukkan tanggalnya. Ini bulan apa? April. Nah, tanggal 1. Karena di sini adalah pembentukan dana kas kecil, maka bunyi ureannya di sini pengisian kembali dana kas kecil. Maaf, ini kas kecil. Untuk nomor bukti karena itu kas masuk, kita sikat menjadi KKM. Ini pengisiannya ke berapa? 1. Maka dituliskan KM01. Kita masukkan di mana? Karena pemasukan di debit sebesar 1.500.000. Maka kreditnya kita kosongkan, kita isi dalam kolom jumlah sesuai dengan besarnya debit 1.500.000. Selanjutnya tanggal 4. Silakan
Coba dibaca Ifada. Apa soalnya? Dibayar rekening air ya, bulan Maret. Ya, ini ya. Nah, ini sebesar berapa? 50.000. Nah, maka untuk laporannya, karena itu adalah pembayaran otomatis melakukan apa? Pengeluaran. Ya. Uraiannya di sini untuk laporan bayar rekening air bulan Maret. Karena pengeluaran, maka buktinya di sini kita tuliskan menjadi KK. Karena ini ada pengeluaran yang pertama, maka kita isikan 01. Ya. Maka ada di kolom apa? Debit apa kredit? Untuk pengeluaran di kredit. Kita tuliskan 50.000. Untuk jumlah di sini ya, karena kita menggunakan Microsoft Excel, kita tidak usah mengetik secara manual, tapi kita menggunakan ada rumus di sini ya. Tadi sudah kalian lihat di video tadi kan ya. Maka di sini bisa dituliskan sama dengan ya kolom G baris 6 ini ya, kita pilih, baru kita kurangi di kolom F baris berapa ini? 7. Terus di enter, hasilnya otomatis 1.450.000 ya. Terus selanjutnya di tanggal 7. Siapa sampai bisa baca soal tanggal 7? Apa? Dibayar biaya telepon. Ya, ini sebesar 50. Ini sama, ini juga ada di pengeluaran ya. Maka untuk laporannya di sini, karena ini pengeluaran nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Maka dituliskan 02. Dituliskan di sini uraiannya biaya telepon ya. Masuk di kredit. Nah, ini sama. Tadi kan kita di sini ya. Untuk kursornya, ini tinggal ditarik saja. Nanti akan muncul dengan sendirinya jumlahnya. Jadi kalian tidak usah memasukkan secara manual karena tadi sudah kita format ya. Selanjutnya tanggal berapa? 15. Diadakan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, ini bunyinya sama seperti di nomor 1. Berarti di sini melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Ini pengisiannya berapa kali? Yang keberapa? 2. Kodenya ditulis apa? KM apa KK? KM. Karena situ masuk. Kita tuliskan KM 02. Masuk di debit ya 1.500.000. Ingat, cara pemasukan otomatis kita penambahan apa pengurangan? Penambahan. Karena kita mendapat lagi uang, berarti uang kita bertambah. Maka di sini tadi 1.400.000 ini dijumlah ya, dijumlah sesuai dengan pengisian. Ingat, karena ini fluktuasi, berarti di sini tidak melihat jumlah pengeluaran. Dan fluktuasi tetap. Kalau 1.500.000 tetap di sini kita tuliskan 1.500.000 ya. Jadi berapa di sini totalnya? 2.900.000. Selanjutnya di tanggal 25 dibayar biaya pembelian perangko sebesar 12.000. Nah, tadi di sini juga melakukan pengeluaran beli perangko. Ini ada pengeluarannya itu berapa? 3. Maka ditulis masuk di kredit karena pengeluaran. Maka di sini tadi hasil terakhir yaitu 2.900.000 kita kurangi 12.000. Hasilnya berapa? Nah, 2.888.000. Terakhir di tanggal 29
dibayar biaya iklan mini sebesar 220. Untuk uraiannya bayar iklan mini karena ini adalah pengeluaran yang keempat ditulis KK04 masuk di debit apa kredit? Kredit sebesar 220.000. Berarti ini kita kurangi lagi ya. Hasilnya 2.668.000. Nah, sekarang kita lihat apakah hasil tadi itu balance sama. Nah, tadi di video juga ada kan ya balance ya? Balance sama tidak? Kita cek di sini. Kita jumlahkan semuanya pada kolom debit maupun di kredit. Kita udah hitung di sini ya, ternyata di debit itu sebesar 3 juta dan kredit sebesar 332.000. Saldonya berapa? Di sini kita lihat saldonya. Nah, kita buatkan ini ya, saldo debit sebesar 2.668.000. Kalau ini kita total ya, masing-masing debit dan ini tadi kita total. Di debit ada 3 juta dan di sini juga ada 3 juta. Jadi sama-sama hasilnya sebesar 3 juta. Berarti bagaimana? Balance tidak? Balance. Berarti sama-sama di sini ada 3 juta. Ingat ya, untuk fluktuasi jangan melihat jumlah dari pengeluaran. Untuk pengisiannya tetap jadi berapa yang sudah ditentukan oleh perusahaan ya sudah kita masukkan. Tadi di sini ditunjukkan berarti berapa kas kecilnya yang ditentukan perusahaan. 1.500.000. 1.500.000. Bagus. Dipaham ya dari sini ya? Nah, ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada ya, berarti sudah paham ya. Jangan lupa setelah membuat laporan ya. Nah, di sini harus ada sepengetahuannya ya. Kapan ini dibuat? Berarti di sini nanti otomatis di akhir bulan. Nah, kalau di sini 5 udah keliru, berarti berapa di sini? Artinya di tanggal 30 ya, tanggal 30. Di sini mengetahui manajer keuangannya siapa, terus dibuat oleh siapa? Dibuat ini adalah pemegang kas kecil. Di sini ada yang ditanyakan? Jadi di sini kalian harus bisa membedakan mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Ya. Sama seperti pencatat jurnal, ada debit, ada kredit. Hanya saja kalau yang kemarin pencatatan jurnal kita meletakkan debit dan kredit, kalau untuk laporan kita membuat laporan itu hasilnya sampai akhir bulan ada berapa sisa saldo kita ya. Sehingga untuk pengajuannya nah kita melakukan lagi di bulan apa ini? Bulan setelah April apa? Mei. Berarti nanti di bulan 1 Mei kita pengisian kembali sebesar berapa? 1.500.000 tuh. Nah, supaya kalian lebih paham lagi ini silakan nanti kalian buka di LKPD-nya yang kemarin masih tetap dilanjutkan. Di situ ada soalnya ya. Nah, ini soalnya kemarin di LKPD ini kalian buat kemarin kan apa? Jurnal ya. Silakan kalian membentuk kelompok ya, 4 atau 5 anak. Tidak usah pilih-pilih ya dengan temannya atau bisa melanjutkan kelompok yang kemarin ya. Nah, ini kalian silakan kerjakan, kalian diskusikan dengan temannya, kerjakan, tidak usah pakai lama. Hari ini sudah selesai. Nanti kalau sudah seperti biasa tugas dikirim melalui WA grup ya yang sudah saya buatkan. Nanti dari tiap kelompok silakan maju ke depan. Dan yang tidak maju silakan diperhatikan temannya, jangan rame sendiri supaya tahu nanti temannya tadi pekerjaannya bagaimana ya. Nanti kalian bisa bertanya atau memberikan saran. Silakan kalian membentuk kelompok sekarang atau kelompok kemarin saja ya. Yang sama dikerjakan, dibuka komputernya, kalian diskusikan dengan baik ya.
Nanti untuk penilaiannya saya melihat tiap individu juga loh ya. Sikap kalian bagaimana pekerjaan. Apakah kalian mau mengerjakan bersama ya atau tidak? Ya. Terus dalam pengerjaan nanti, dalam pekerjaan jangan lupa harus yang kreatif. Jangan hanya model tabelnya itu saja. Boleh diwarnai, boleh ya. Bagaimana biar kelihatan bagus, kelihatan cantik. Yang penting hasilnya jelas. Silakan untuk dibuka komputernya ya. Sudah selesai ya ini tadi, silakan yang sudah dikirim. Ini tadi sudah ada yang mengirim, yaitu pertama dari kelompoknya Cindy. Ya, silakan Cindy ini ya. Kelompok sudah selesai di sini yang sudah dikumpulkan, yaitu dari kelompoknya Cindy. Ya, nanti tiap kelompok maju ke depan perwakilan saja ya untuk menjelaskan hasil pekerjaannya. Silakan untuk Cindy ke depan untuk menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan hasil kerja saya bersama dengan tim tentang laporan fluktuasi PT Gada Mulia periode bulan Februari 2011. Pada nomor bukti KM 01 Jurayan tertulis kas masuk dengan debit 1 juta dan jumlahnya 1 juta. Yang kedua KK 01 dengan uraian bayar toran masuk di kredit sebesar 50.000, Jadi jumlahnya 950.000. Yang ketiga KK 02 dengan uraian beli snack masuk di kredit sebesar 30.000, jadi jumlahnya 920.000. Di KK selanjutnya KK nomor 3 diuraikan beli materai sebesar 14.000, jadi sisanya 906.000. Kelima KK 04 bayar seminar masuk di kredit sebesar 100.000, jadi sisanya 806.000. Yang selanjutnya KK 05 dengan uraian biaya taksi sebesar 50.000 masuk di kredit, jadi sisanya 756.000. KK 06 dengan uraian beli pewangi ruangan sebesar 20.000 masuk di kredit, jadi sisanya 736.000. Kemudian KK 07 membeli snack masuk di kredit sebesar 20.000, sisanya 716.000. KK 08 ongkos antar barang masuk di kredit sebesar 30.000, jadi tinggal 686.000. KK 09 masuk uraian beli karangan bunga sebesar 200.000 masuk kredit, sisanya 486.000. Selanjutnya KK 10 bayar utang cat masuk di kredit 100.000, sisanya 386.000. KK 11 beli lukisan dinding masuk di kredit 100.000,
jadi 286.000 sisanya. Selanjutnya kakak 12 membeli snack sebesar 50.000, jadi sisanya 236. Kakak nomor 13 beli buku besar masuk di kredit sebesar 30.000, sisanya 206.000. Kakak nomor 14 beli alat tulis kantor sebesar 100.000 masuk di kredit, sisanya 106.000. Jadi jumlah masuk di debit sebesar 1 juta untuk bulan Februari 2011, sedangkan di kredit 894.000. Saldo debit sisanya 106.000 dan balance 1 juta. Sekian presentasi dari saya hari ini. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita beri aplaus untuk. Di sini dituliskan sama-sama apa? Kas masuk. Ya. Nah, harusnya di sini diisi apa? Pengisian kembali dana bulan Februari, dana kas kecil. Betul. Harusnya di sini dituliskan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Dari dua-duanya hasil sudah bagus ya, untuk membuat tabelnya sudah bisa. Ya. Dan hasilnya bagaimana? Sama-sama balance tidak? Sama-sama balance. Terus untuk jumlah antara debit dan kredit antara kelompok 1 dan 2 sama ya? Sama. Berarti tidak ada perbedaan. Dan sisa saldonya sudah ditemui sama-sama sebesar berapa? 106.000 ya. Untuk sisa satunya sama-sama sebesar 106.000. Perbedaannya lagi untuk antara dua kelompok apa ini? Di bawahnya. Nah, di bawahnya ini ya, belum ada keterangan atau sepengetahuan dari bidang keuangan dan dari pembuatnya, siapa yang menjadi pemegang kas kecil, gitu ya. Jadi kekurangannya di situ. Jadi setiap ada laporan itu selalu dituliskan sepengetahuannya siapa. Terus yang bertanggung jawab yang membuat ini siapa? Karena ini laporan kas kecil, maka di sini adalah pemegang kas kecil. Dari sini ada ditanyakan? Cukup. Yang jelas ya? Iya. Bisa ya semuanya untuk membuat tabel laporan keuangan? Iya. Dari pembelajaran hari ini, bagaimana? Merasa senang tidak? Sangat. Kenapa di sini kalian akan belajar? Kan sudah belajar mengenai hal-hal yang Baru. di sini belum pernah kalian dapatkan. Hari ini kalian sudah mendapatkan mengenai laporan kas kecil metode fluktuasi. Nah, di dalam LKPD nanti di situ ada refleksi ya. Silakan kalian nanti isikan ya, bagaimana menurut kalian ya. Di sini nanti observasinya ya. Silakan nanti ibu isi. Sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas, pemimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.